Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Tri Pamungkas, NPM 18187203030. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam mengembangkan usaha mikro genteng di Kota Tulungagung. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Negara dan pembangunan merupakan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hal ini dikarenakan suatu negara agar dapat mempertahankan kehidupannya dengan selalu melakukan pembangunan. Pembangunan itu sendiri dapat dilakukan melalui berbagai aspek, seperti pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya maupun politik. Namun, permasalahan pembangunan yang sering terjadi saat ini adalah masalah pembangunan ekonomi. Hal ini didukung pula dengan adanya arus globalisasi, sehingga memudahkan batas antar negara dalam melakukan kegiatan ekonomi. Selain itu, pembangunan ekonomi juga identik dengan kemajuan suatu bangsa. Padahal, tingginya tingkat ekonomi suatu negara belum tentu mencerminkan kemajuan dari suatu negara secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan terkadang masalah-masalah seperti pemerataan pembangunan dan pendapatan, pembangunan sumber daya manusia, bahkan aspek lingkungan sering terabaikan. Untuk tercapainya pembangunan ekonomi yang maksimal bisa dilakukan melalui proses pengembangan pada sektor usaha. Dan yang kedua, diidentifikasi masalah. Untuk yang pertama, tidak adanya informasi terkait bantuan permodalan usaha yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tulungagung. Yang kedua, minimnya fasilitas dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tulungagung, terutama dalam hal promosi usaha mikro genteng di Kelurahan Ngranti. Dan yang ketiga, tidak adanya pelatihan manajerial pegawai yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tulungagung kepada pengusaha mikro genteng di Kelurahan Ngranti. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pentingnya penelitian ini. Mengungkapkan tentang sasaran yang ingin dicapai dengan dilaksanakan penelitian terhadap masalah yang dirumuskan, isi dan rumusan tujuan penelitian sejalan dengan isi dan rumusan masalah penelitian. Dan untuk selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat menambah serta memperkaya data penelitian yang sudah ada dan memberikan penjelasan mengenai perindustrian genteng di Kabupaten Tulungagung. Yang kedua, manfaat praktis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi pengusaha genteng dan peneliti selanjutnya dalam mendapatkan informasi mengenai pengaruh terhadap perindustrian genteng. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang landasan teori. Kajian teoritis, teori digunakan sebagai pisau penelitian di mana peneliti membutuhkannya untuk menerjemahkan masalah yang terjadi. Kerlinger 1978 dalam Sugiono 2014 ayat 41 mengemukakan bahwa teori adalah seperangkat konstruk atau konsep, definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik melalui spesifikasi hubungan antara variabel, sehingga dapat dipergunakan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Teori dalam penelitian kualitatif akan berfungsi sebagai bekal untuk bisa memahami konteks sosial secara lebih luas dan mendalam. Peneliti kualitatif dituntut untuk melakukan grounded research, yaitu menemukan teori berdasarkan data yang diperoleh di lapangan atau situasi sosial. Berdasarkan pemaparan di atas ditemukan bahwa teori merupakan seperangkat konsep yang digunakan untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi atau ditemui di lapangan.
Sementara itu, menurut Chandler dalam Rangkuti 2005 ayat 3 menyebutkan strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tidak lanjut serta prioritas alokasi sumber daya, serta pendayagunaan dan alokasi semua sumber daya yang penting untuk mencapai tujuan tersebut. Secara sederhana, pengertian di atas menjelaskan bahwa strategi adalah alat keberhasilan sebuah tujuan kegiatan yang dipengaruhi oleh konsep yang dipergunakan. Yang selanjutnya, analisis SWOT. Analisis SWOT menurut Rangkuti 2005 ayat 19 adalah suatu cara menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal menjadi langkah-langkah strategi dalam pengoptimalan usaha yang lebih menguntungkan. Dalam analisis faktor-faktor internal dan eksternal akan ditentukan aspek-aspek yang menjadi kekuatan strengths, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan yang menjadi ancaman threats sebuah organisasi. Dengan begitu akan dapat ditentukan berbagai kemungkinan alternatif strategi yang dapat dijalankan. Selanjutnya saya menjelaskan tentang penelitian terdahulu. Dari Jurnal Fakultas Ekonomi Sudaryanto 2014, Strategi Pemberdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas ASEAN. Dan yang kedua, Jurnal Administrasi Publik atau JAP Andini Uli Hikmah 2015, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dari Desa Tertinggal menuju Desa Tidak Tertinggal, yaitu studi di Desa Muktiharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati. Dan yang ketiga, Jurnal Infocop Vol 12, Panggabean Haryana 2008. Dampak pemberdayaan UMKM dan koperasi melalui program pembiayaan produktif, koperasi dan usaha mikro atau P3KUM bagi anggota koperasi, atau studi kasus di Kabupaten Brebes. Metode penelitian. Pengumpulan data dari segi observasi, jenis yaitu survei, pendekatan yaitu kuantitatif, sumber data primer, pengusaha dan dinas perindustrian. Yang kedua, sumber data sekunder yaitu dari buku atau jurnal. Keabsahan data yaitu dari uji validitas atau uji reliabilitas. Dan analisis data yaitu tentang statistik inferensial. Yang selanjutnya, hasil penelitian. Deskripsi objek penelitian. Deskripsi objek penelitian ini akan menjelaskan tentang objek penelitian yang meliputi lokasi penelitian yang diteliti dan memberikan gambaran umum Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tulungagung. Keadaan penduduk Kelurahan Kranti, yaitu jumlah penduduk Kelurahan Kranti berdasarkan profil kelurahan tahun 2017 sebanyak 7.540 jiwa yang terdiri dari 3.792 laki-laki dan 3.753 perempuan. Jumlah kepala keluarga yaitu 2.147 kepala keluarga dengan kepadatan penduduk sebesar 3.480,49 per kilometer. Sumber penghasilan utama penduduk dari usaha jasa dan perdagangan. Gambaran umum Dinas Perdagangan Perindustrian Kabupaten Tulungagung. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disperin Kabupaten Tulungagung merupakan suatu dinas khusus yang membantu kepala daerah dalam hal pelayanan langsung pada publik. Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah menerbitkan Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang pembentukan organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tulungagung dan Perwal Nomor 65 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja perdagangan dan perindustrian Kota Tulungagung mempunyai kedudukan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada wali kota melalui sekretaris daerah. Visi dan misi perdagangan dan perindustrian Kabupaten Tulungagung.
Yang pertama, visi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tulungagung, yaitu terwujudnya dunia usaha sektor industri dan perdagangan Kabupaten Tulungagung sebagai penggerak ekonomi yang tangguh, unggul dan mandiri berbasis industri. Yang kedua, misi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tulungagung sejalan dengan hal tersebut. Maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tulungagung merumuskan misi sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan perdagangan dalam rangka menggerakkan perekonomian daerah. Yang kedua, meningkatkan daya dukung pertumbuhan struktur ekonomi melalui sektor industri dan menyelenggarakan kemitraan industri kecil, menengah, besar, dan sektor ekonomi lainnya. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dan pengelolaan pasar sebagai wadah aktivitas ekonomi yang tertib, asri, dan nyaman. Yang keempat, meningkatkan kualitas profesionalisme, sumber daya aparatur dan disiplin kerja, serta tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian, yaitu Kabupaten Tulungagung. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tulungagung mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perdagangan dan perindustrian berdasarkan atas asas otonomi daerah dan tugas pembentuan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tulungagung menyelenggarakan fungsi yaitu perumusan kebijakan teknis bidang perdagangan dan perindustrian. Yang kedua, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perdagangan dan perindustrian. Dan yang ketiga, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perdagangan dan perindustrian, yaitu pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh wali kota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dari segi kesimpulan dan saran, yaitu kesimpulan berdasarkan pada penelitian yang dilakukan mengenai strategi Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam pengembangan usaha mikro genteng di Kabupaten Tulungagung atau studi kasus Kelurahan Kranti Kabupaten Tulungagung menggunakan teknik analisis SWOT yang menyatakan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan organisasi guna mencapai tujuan. Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan, maka alternatif strategi yang dapat dijadikan rumusan strategi dalam pembangunan usaha mikro genteng di Kelurahan Kranti Kabupaten Tulungagung. Saran, berdasarkan hasil penelitian mengenai alternatif strategi Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam pengembangan usaha mikro genteng di Kabupaten Tulungagung atau studi kasus Kelurahan Kranti Kabupaten Tulungagung, maka peneliti mencoba memberi saran dari hasil penelitian agar dapat membantu melaksanakan pengembangan usaha mikro genteng di Kelurahan Kranti Kabupaten Tulungagung, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perlunya informasi dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tulungagung mengenai permodalan yang bisa didapatkan oleh pengusaha genteng di Kabupaten Tulungagung, khususnya di Kelurahan Kranti. Dan yang kedua, perlu adanya sebuah forum usaha genteng di Kelurahan Kranti untuk menciptakan kerjasama yang baik antar pengusaha genteng, kegiatan diskusi mengenai permasalahan yang dapat dihadapi secara sama-sama, kemudian disampaikan kepada Dinas Perdagangan Perindustrian kepada Kabupaten Tulungagung. Yang ketiga, perlunya penggunaan media sosial sebagai sarana bentuk lain dari kegiatan promosi yang dilakukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tulungagung. Dan yang keempat, penguatan koordinasi antar lintas sektor dan dengan para stakeholder supaya kegiatan pengembangan usaha mikro genteng di Kelurahan Kranti lebih berjalan secara efektif dan efisien. Sampai sini dari saya. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.